Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita adalah para pengikutnya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini Ustaz akan menjelaskan kisi-kisi ujian semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 SMP Tasawa IPA Biologi kelas 9. Ya, silahkan diikuti sampai selesai ya. Semoga hasil dari pemaparan kisi-kisi ini bisa memudahkan kalian untuk memahami dan mempelajari dan bisa menjawab soal-soal yang akan diujikan besok. Yang pertama adalah kalian harus mampu ya menjelaskan bagian-bagian alat reproduksi pada wanita beserta fungsi dan contohnya melalui media gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada gambar reproduksi pada wanita ya. Nah, ini rahim, apa fungsinya? Tuba falopi apa fungsinya ya? Ovarium apa fungsinya? Nah, ini kalian bisa di close video ini. Nah, di close lagi. Sorry. Di pause ya. Di stopkan sejenak untuk membaca materi ini ya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, ini dihafalkan semuanya ya, entah yang mana keluar. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagian-bagian alat reproduksi pada laki-laki. Nah, sama ya. Nah, nanti ada gambar. Nah, ini fungsi-fungsinya harus hafal, letak-letaknya dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Nah, ada testis, epididymis. Nah, ini fungsi-fungsinya harus diingat dan dipahami. Letak-letaknya juga ya. Nah, bisa di-post juga nanti kalau mau dibaca-baca atau mau dipelajari ulang ya. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini sebagian ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Ada AIDS, sifilis, gonorrea. Nah, penyebabnya ini kayak sifilis ini penyebabnya treponema pallidum bakteri ya. Nah, itu harus tahu ya penyebabnya. Gangguannya seperti apa, semua jelas ada di sini ya. Kemudian, nah ini dapat menjelaskan macam-macam reproduksi vegetatif pada hewan ya. Nah, ini kan ada yang fragmentasi ya, seperti planaria, cacing pipih ya, amoeba membelah diri. Nah, ini kan tanpa perkawinan ya. Hidra dengan tunas, ini tanpa perkawinan ya. Nah, dia bisa berkembang biak. Kemudian, nah ini memahami reproduksi secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan ya. Nah, pada tumbuhan itu ada yang ada umbi lapis ya. Nah, ini aseksual ya. Artinya tidak tidak terjadi pertemuan antara sel dan sperma antara serbuk sari sama putik ada tumbuhan ya. Nah, ini umbi lapis, umbi batang, rizoma, kan tanpa perkawinan dia. Nah, tunas, kemudian tunas adventif pada cocor bebek kan, cocor bebek itu daun-daunnya jangan potong, tumbuh dia sudah. Nah, ya. Kemudian, nah ini memahami perkembangbiakan dengan teknik hidroponik dan kultur jaringan. Nah ini kultur jaringan ini. Kalau ini hidroponik pakai air kan. Nah, macam-macam ya. Nah, ada yang cloning juga kalau pada hewan ya. Nah, ini kemudian memahami perkembangbiakan secara internal dan eksternal pada hewan. Nah, jadi pada hewan itu ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu antar sel telur sama spermanya itu di luar terjadinya. Seperti katak, ikan, itu kan di luar kan. Makanya kita bisa lihat telur katak di luar itu. Nah, itu pertemuannya di luar. Kalau internal itu di dalam ya. Manusia, burung, dan sebagainya. Oh, manusia hewan ya. Bukan ya. Maksudnya fertilisasi secara internal. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma ya. Nah, ini kemudian ada proses menstruasi ya. Nah, harus tahu ini. Nah, kemudian perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ini bisa di pause ini videonya, dibaca-baca ya. Kemudian, nah ini proses fertilisasi ya.
Nah, jadi pertama itu terjadi pertemuan antara sel telur sama sperma itu ketemu kan? Nah, jadi zigot. Nah, jadi zigot. Nah, jadi sel telur yang telah dibuah itu namanya zigot. Nah, proses keluarnya sel telur dari ovarium itu namanya ovulasi. Jadi dari ovarium keluar sel telur namanya peristiwa ovulasi ya, ketemu lagi sama sperma. Nah, itu juga zigot. Nah, zigot itu membelah gitu ya. Nah, jadi 2 sel. Nah, ini zigot ya. 2 sel, 4 sel, 16 sel. Istilahnya itu dari zigot jadi blastula ya kan? Morula, blastula, gastrula ya kan? Nah, itu sampai nanti berkembang di embrio. Nah, embrionya berkembang di rahim sampai melahirkan ya.